Arini Setianingrum adalah perwujudan dari ketenangan yang elegan. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia telah membangun sebuah dunia yang nyaris sempurna untuk dirinya sendiri. Sebagai seorang desainer interior ternama, tangannya telah mengubah puluhan ruang kosong menjadi hunian yang hangat dan berjiwa. Rumahnya sendiri adalah mahakaryanya, sebuah bangunan 2 lantai di kawasan elit yang memadukan estetika modern dengan sentuhan etnik Jawa yang kental. Setiap sudutnya adalah cerminan dari kepribadiannya, teratur, berkelas, dan penuh dengan cerita. Dunia yang ia bangun tidak hanya terdiri dari dinding dan perabotan mahal, tetapi juga dari fondasi cinta yang ia yakini kokoh, yaitu pernikahannya dengan Bramantio Wicaksono. Bram, atau Bramantio, adalah pria yang 8 tahun lalu berhasil merebut hati Arini dengan pesonanya yang luas dan ambisinya yang tampak membara. Ia bekerja sebagai manajer operasional di sebuah perusahaan logistik besar, posisi yang terhormat, namun tidak pernah cukup untuk memuaskan dahaganya akan status dan pengakuan. Di mata dunia luar, mereka adalah pasangan ideal. Istri yang sukses dan mandiri secara finansial, serta suami yang suportif dengan karir yang stabil. Namun, di balik pintu mahoni yang kokoh dari rumah mereka, udara seringkali terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Rika Amelia, di sisi lain, hidup di dunia yang berbeda. Dunia apartemen sewaan yang sempit dengan jendela yang menghadap ke tembok bangunan lain. Di usianya yang 27, Rika memandang hidup sebagai sebuah arena kompetisi di mana kecantikan dan kelihayan adalah senjata utama. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil, pekerjaan yang ia benci dan anggap hanya sebagai batu loncatan sementara. Rika percaya bahwa takdirnya adalah untuk hidup dalam kemewahan, dan ia tidak ragu menggunakan cara apapun untuk mencapai takdir tersebut. Bramantio Wicaksono, dengan ceritanya tentang istri kaya dan akses terhadap kemewahan, adalah tiket emas yang ia pegang erat-erat. Ketiga insan ini terikat dalam sebuah drama yang tak terlihat, sebuah pusaran kebohongan dan pengkhianatan yang berpusat pada satu objek, kilau dingin dan abadi dari koleksi perhiasan warisan keluarga Arini. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang baru diseduh menguar dari dapur, berbaur dengan aroma segar bunga sedap malam yang diletakkan Arini di vas besar ruang tengah. Arini sedang duduk di teras belakang, menghadap taman vertikal yang ia rawat sendiri. Di tangannya ada sebuah tablet digital. Layarnya menampilkan denah sebuah lobi hotel bintang 5 yang menjadi proyek terbarunya. Jari-jarinya bergerak lincah di atas layar, menggeser partisi virtual, mencoba berbagai palet warna. Ia sepenuhnya tenggelam dalam dunianya. Dunia di mana ia memiliki kontrol penuh atas harmoni dan keindahan. Suara langkah kaki yang berat menyadarkannya. Bram muncul di ambang pintu kaca. Sudah rapi dengan kemeja birunya. Dasi yang belum terpasang sempurna menggantung di lehernya. Ia tidak tersenyum. "Pagi," sapa Arini, meletakkan tabletnya dan tersenyum. "Mau kopi?" "Tidak usah, aku sudah terlambat," jawab Bram singkat. Matanya melirik tablet di meja. "Proyek baru lagi?" "Iya, Lobit the Grand Kencana." "Cukup menantang," kata Arini, mencoba memulai percakapan. "Baguslah, berarti banyak uang masuk lagi," komentar Bram. Nada suaranya datar, tetapi ada duri tajam di dalamnya yang hanya bisa dirasakan oleh Arini. Itu bukan pujian, melainkan sebuah pernyataan fakta yang dingin. Seolah-olah Arini adalah mesin pencetak uang. Arini memilih untuk mengabaikan duri itu. Ia sudah terbiasa. Selama 2 tahun terakhir, percakapan mereka seringkali terasa seperti transaksi. Ia bangkit dan membantu Bram memasang dasinya. Sebuah ritual pagi yang dulu terasa intim, kini terasa seperti kewajiban mekanis. "Nanti malam ada acara makan malam dengan klien dari Singapura. Aku ingin kamu menemaniku," kata Arini sambil merapikan simpul dasi Bram. Bram menghela napas. "Harus? Aku lelah, Rin. Pekerjaan di kantor sedang banyak sekali." "Penting, Bram. Ini perayaan penyelesaian proyek villa di Bali. Mereka secara khusus mengundang pasangan." Arini menatap mata suaminya, mencari sisa-sisa kehangatan di sana. Yang ia temukan hanyalah kelelahan dan ketidaksabaran. Baiklah," kata Bram akhirnya,
seolah mengalah pada sebuah tugas yang berat. Jam berapa? Jam 7 di restoran Bimasena. Setelah Bram pergi dengan deru mobilnya yang terburu-buru, Arini kembali ke teras. Ketenangannya terusik. Ia menatap taman vertikalnya, tetapi yang ia lihat adalah retakan-retakan kecil yang mulai muncul di dinding pernikahannya. Bram semakin jauh, semakin mudah tersinggung, terutama jika menyangkut uang atau kesuksesan Arini. Ia seringkali melontarkan sindiran tentang bagaimana enaknya menjadi Arini yang bisa bekerja dari rumah, seolah-olah jam-jam panjang yang Arini habiskan untuk merancang, bernegosiasi dengan kontraktor, dan memastikan setiap detail sempurna tidak ada artinya. Malamnya, saat bersiap untuk acara makan malam, Arini membuka kotak perhiasan beludru berwarna merah marun yang tersimpan di dalam lemari pakaiannya. Kotak itu adalah peninggalan paling berharga dari Eyang Putri. Di dalamnya, terbaring di atas lapisan satin, koleksi perhiasan yang menjadi saksi bisu sejarah keluarganya. Ada kalung berlian, Tirta Nirmala, yang kilaunya seperti tetesan air murni, sepasang anting zamrud yang warnanya sedalam lautan, dan beberapa gelang emas dengan ukiran motif parang yang rumit. Ini bukan sekadar perhiasan. Setiap kepingnya adalah cerita. Kalung itu dipakai neneknya saat menikah. Anting itu adalah hadiah dari kakeknya saat ibu Arini lahir. Baginya, menjual benda-benda ini sama seperti menjual jiwanya, menjual kenangan leluhurnya. Ia memilih untuk mengenakan anting zamrud itu, dipadukan dengan gaun malam berwarna hitam sederhana yang justru menonjolkan kemewahan perhiasan tersebut. Saat ia bercermin, ia melihat seorang wanita yang tampak percaya diri dan kuat. Tetapi di dalam hatinya, ada kekosongan yang kian membesar. Bram masuk ke kamar saat Arini sedang menyemprotkan parfum. Ia berhenti sejenak, matanya terpaku pada kilau hijau di telinga Arini, lalu beralih ke kotak perhiasan yang masih terbuka di atas meja rias. Kadang aku berpikir, ujar Bram tiba-tiba. Suaranya pelan namun terdengar sangat jelas di keheningan kamar. Kalau semua isi kotak itu dijual, kita bisa membeli sebuah pulau kecil dan tidak perlu bekerja seumur hidup. Jantung Arini berdebar sedikit lebih kencang. Ini bukan pertama kalinya Bram mengatakan hal serupa. Dulu hanya dalam bentuk candaan, tetapi akhir-akhir ini nadanya menjadi lebih serius, lebih penuh keinginan. Jangan bicara yang tidak-tidak, Bram. Ini warisan, jawab Arini tegas, menutup kotak perhiasan itu dengan gerakan yang sedikit lebih keras dari biasanya. Warisan yang hanya terpakai setahun sekali, gumam Bram sambil melonggarkan dasi yang tadi pagi Arini pasangkan. Hanya menjadi pajangan di dalam kotak. Arini membalikkan badan, menatap suaminya lekat-lekat. Ini bukan pajangan. Ini kenangan. Dan ini milikku. Ada ketegangan yang kental di antara mereka. Bram tidak membalas lagi. Ia hanya mengangkat bahu, seolah tidak peduli, lalu berjalan ke kamar mandi. Arini memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Malam ini akan menjadi malam yang panjang. Di restoran mewah nanti, ia akan kembali memasang fasad pernikahan sempurna, tersenyum dan tertawa seolah-olah ia adalah wanita paling bahagia di dunia. Sementara di sisinya duduk seorang pria yang memandang warisan keluarganya hanya sebagai tumpukan uang yang menunggu untuk dihabiskan. Kilau zamrud di telinganya terasa dingin, sedingin pernikahan mereka. 2 hari setelah makan malam klien yang terasa hambar, Arini menemukan retakan pertama yang sesungguhnya. Retakan itu tidak terlihat, melainkan tercium. Ia sedang memisahkan pakaian kotor di ruang cuci, sebuah tugas domestik yang terkadang masih ia lakukan sendiri untuk mencari ketenangan. Saat ia mengambil kemeja kerja biru yang dikenakan Bram kemarin, sebuah aroma asing menyengat hidungnya. Itu adalah aroma parfum wanita. Manis, sedikit menusuk, dengan jejak vanila yang kuat. Itu bukan parfumnya. Arini lebih menyukai aroma sitrus yang segar dan ringan. Aroma ini terasa murah, tipe parfum yang dijual di konter-konter pusat perbelanjaan kelas menengah. Jantung Arini seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia mendekatkan kemeja itu lagi ke hidungnya, memastikan. Tidak salah lagi. Aroma itu paling kuat di bagian kerah dan dada, seolah seseorang telah bersandar cukup lama di sana. Tiba-tiba, ruangan yang luas itu terasa sesak.
Tangannya yang memegang kemeja mulai gemetar. Ini pasti hanya imajinasinya. Mungkin ia berpapasan dengan seseorang di lift kantor. Mungkin klien wanita. Berjuta pembenaran melintas di benaknya. Tetapi instingnya mengatakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang jauh lebih buruk. Dengan gerakan yang terasa lambat dan berat, ia menjatuhkan kemeja itu ke dalam keranjang. Matanya menatap kosong ke dinding. Selama ini, ia selalu menepis kecurigaan-kecurigaan kecil. Telepon yang dibawa Bram ke kamar mandi. Kata sandi ponsel yang tiba-tiba diubah. Malam-malam, lembur, yang semakin sering. Ia selalu memberitahu dirinya sendiri bahwa Bram hanya sedang stres karena pekerjaan. Tetapi aroma ini adalah bukti fisik. Sesuatu yang nyata. Didorong oleh gelombang adrenalin yang dingin, Arini berjalan cepat menuju ruang kerja Bram. Biasanya ia tidak pernah menyentuh barang-barang pribadi suaminya. Tapi hari ini, batas itu telah runtuh. Ia membuka laci meja Bram satu persatu. Hanya ada tumpukan dokumen kantor dan alat tulis. Tidak ada yang aneh. Lalu ia melihat jas yang Bram kenakan saat lembur 3 hari yang lalu, tergantung di belakang pintu. Dengan hati berdebar kencang, ia merogoh saku jas tersebut. Di saku bagian dalam, jari-jarinya menyentuh secari kertas tipis. Ia menariknya keluar. Itu adalah sebuah struk pembayaran dari kartu kredit tambahan atas nama Bram. Struk dari restoran La Vie, sebuah tempat romantis yang terkenal dengan pemandangan kota dari atap gedungnya. Arini tahu tempat itu. Teman-temannya sering membicarakannya. Tapi ia dan Bram belum pernah ke sana. Tanggal pada struk itu adalah hari di mana Bram mengaku harus menyelesaikan laporan mendadak di kantor hingga larut malam. Total tagihannya lebih dari 3 juta rupiah, dengan pesanan untuk 2 orang, 2 porsi steak wagyu, sebotol anggur merah mahal, dan 2 hidangan penutup. Dunia Arini seakan berputar. Kakinya lemas. Ia bersandar ke dinding. Struk itu tergenggam erat di tangannya hingga kusut. Jadi, inilah lembur yang dimaksud Bram. Sebuah makan malam romantis dengan wanita lain, yang memakai parfum beraroma vanila. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya. Begitu hebat hingga ia sulit bernapas. Sakitnya bukan hanya karena dibohongi, tetapi karena penghinaan yang begitu telanjang. Bram menggunakan uang yang secara teknis berasal dari rekening bersama mereka. Rekening yang lebih banyak diisi oleh Arini, untuk mentraktir wanita lain di tempat yang bahkan tidak pernah ia ajak. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidur, memunggungi Bram yang sudah tertidur pulas. Napasnya teratur. Setiap helaan napas suaminya terdengar seperti ejekan di telinga Arini. Ia memutar ulang setiap kejadian, setiap kata-kata sinis Bram tentang uang, setiap keluhannya. Semuanya kini terlihat begitu jelas. Perselingkuhan ini mungkin bukan hal baru. Menjelang pukul 3 pagi, didorong oleh keputusasaan, Arini melakukan hal yang tak terpikirkan sebelumnya. Ia mengambil ponsel Bram yang tergeletak di meja nakas. Ia mencoba membuka kuncinya. Tanggal lahirnya, gagal. Tanggal lahir Bram, gagal. Tanggal pernikahan mereka, gagal. Ia hampir menyerah ketika sebuah ide terlintas. Ia mencoba kombinasi angka yang pernah ia lihat sekilas. Tanggal lahir ibu Bram. Berhasil. Ponsel itu terbuka. Hatinya terasa ngilu. Bram lebih memilih tanggal lahir ibunya daripada tanggal apapun yang berhubungan dengan pernikahan mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuka aplikasi pesan. Ada satu nama yang disematkan di paling atas. Rika Property. Arini tahu itu nama samaran. Ia membukanya. Ratusan pesan mesra terpampang di layar. Panggilan, sayang, emoji hati, foto-foto selfie seorang wanita muda berambut panjang dengan senyum genit. Arini menggulir ke bawah, membaca percakapan mereka. Isinya penuh dengan keluhan Bram tentang Arini. Mengatakan istrinya dingin, gila kerja, dan tidak pernah menghargainya. Lalu ada janji-janji Bram pada Rika. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kita akan punya istana kita sendiri. Aku lagi cari rumah yang ada kolam renangnya, seperti yang kamu mau. Soal modal, kamu tenang saja. Aku punya akses ke harta karun
yang nilainya lebih dari cukup. Jantung Arini mencelos saat membaca kalimat terakhir. Harta karun. Ia langsung tahu apa yang dimaksud Bram. Perhiasan warisan keluarganya. Jadi bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah sebuah konspirasi. Bram tidak hanya mengkhianati cinta dan kepercayaan Arini, dia berencana merampoknya, mengambil satu-satunya peninggalan paling berharga dari keluarganya untuk membangun kehidupan baru dengan wanita lain. Tiba-tiba, notifikasi baru muncul di bagian atas layar ponsel Bram. Pesan dari Rika Property. Sayang, kapan kita lihat rumah di kawasan Green Valley itu lagi? Aku suka banget yang kemarin. Arini cepat-cepat meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Seolah benda itu adalah bara api. Ia kembali berbaring, memejamkan mata, tetapi air mata tetap menerobos keluar. Rasa sakitnya kini bercampur dengan amarah yang membara dan rasa ngeri. Pria yang tidur di sebelahnya, pria yang telah berbagi hidup dengannya selama 8 tahun, adalah seorang penipu, pembohong, dan calon pencuri. Fasad pernikahan sempurna itu telah hancur berkeping-keping, menampakkan kebusukan yang ada di baliknya. Malam itu, di dalam keheningan kamarnya yang mewah, Arini tidak lagi menangisi sebuah pernikahan yang hancur. Ia mulai memikirkan sebuah pembalasan. Keesokan paginya, Arini bangun dengan perasaan yang aneh. Rasa sakit yang semalam merobek-robek hatinya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sebuah ketenangan yang dingin dan fokus yang tajam. Saat ia menatap pantulan wajahnya di cermin kamar mandi, mata yang sedikit bengkak, rahang yang mengeras, ia tidak lagi melihat seorang korban. Ia melihat seorang pejuang yang sedang mempersiapkan perangnya. Bram sudah berangkat kerja lebih awal, meninggalkan rumah dalam keheningan yang disambut baik oleh Arini. Ia tidak perlu lagi berpura-pura. Hari itu, ia membatalkan semua janji temunya. Proyek lobi hotel bisa menunggu. Ada proyek lain yang jauh lebih penting, merancang kehancuran Bramantio Wicaksono. Ia membuat secangkir teh hijau pekat dan duduk di ruang kerjanya. Otaknya bekerja dengan kecepatan tinggi, menyusun kepingan-kepingan informasi menjadi sebuah gambaran yang utuh dan mengerikan. Bram butuh uang besar. Uang itu untuk membeli rumah bagi Rika. Sumber uangnya adalah perhiasannya. Konfrontasi langsung hanya akan memberi Bram kesempatan untuk berkelit, memutarbalikkan fakta, atau bahkan melakukan kekerasan. Cara itu terlalu mudah untuknya. Bram tidak pantas mendapatkan akhir yang cepat. Dia harus merasakan harapan yang melambung tinggi sebelum dihempaskan ke titik terendah. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Sebuah ide yang begitu berani dan licik hingga membuatnya sedikit terkejut pada dirinya sendiri. Jika Bram menginginkan perhiasannya, maka ia akan memberikannya. Tapi ia akan memberikan kilau yang palsu untuk mimpi mereka yang juga palsu. Hari itu seharusnya menjadi hari Arini pergi keluar kota untuk meninjau lokasi proyek di Bandung. Ia sudah memberitahu Bram tentang rencana ini sejak minggu lalu. Namun, rencananya kini berubah. Ia menelepon asistennya, membatalkan perjalanan dengan alasan kesehatan. Kemudian, ia sengaja meninggalkan beberapa dokumen terkait proyek Bandung di meja makan, agar Bram berpikir ia benar-benar akan pergi. Sore harinya, saat ia sedang berpura-pura sibuk merapikan pakaian di kamar, ia mendengar Bram pulang. Langkah kakinya terdengar ringan, seolah ia sedang dalam suasana hati yang baik. Arini sengaja membuat pintu kamar sedikit terbuka. Ia ingin memastikan rencananya berjalan sesuai dugaan. Bram masuk ke ruang kerja. Dan tak lama kemudian Arini mendengar suaminya berbicara di telepon. Bram pasti berpikir Arini sedang di kamar mandi atau di bagian lain rumah yang jauh. Ia berjalan ke balkon ruang kerja, memberikan Arini kesempatan sempurna untuk menguping dari balik pintu kamar mereka yang berseberangan. "Halo, sayang." Suara Bram terdengar lembut. Sangat berbeda dengan nada bicaranya pada Arini. "Iya, aku sudah di rumah." Dia sedang siap-siap. Besok pagi-pagi sekali dia berangkat ke Bandung. 3 hari. Ada jeda sejenak. Arini menahan napas. "Tentu saja aku serius soal rumah itu," lanjut Bram. "Modalnya? Kamu tidak perlu khawatir. Aku sudah bilang, aku punya solusinya. Ada warisan tua,
Di rumah ini yang sudah waktunya dimanfaatkan. Nilainya sangat besar. Begitu dia pergi, aku akan mengamankannya. Setelah itu, kita bisa langsung bayar DP rumah impian kita. Anggap saja ini rezeki nomplok. Mengamankannya. Kata itu terdengar begitu menjijikan di telinga Arini. Bram berbicara tentang mencuri harta istrinya sendiri seolah-olah itu adalah sebuah kesempatan bisnis yang cerdas. Rezeki nomplok. Itu adalah warisan keluarganya, darah dan keringat leluhurnya. Sabar sedikit lagi, Rika. Setelah ini, kita akan hidup seperti raja dan ratu. Aku janji, tutup Bram. Suaranya penuh percaya diri. Cukup sudah. Arini telah mendengar semua yang perlu ia dengar. Kemarahan memberinya kekuatan. Ia tidak lagi ragu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Arini benar-benar meninggalkan rumah. Ia membawa satu koper kecil, berpamitan pada Bram dengan sebuah pelukan dingin yang terasa seperti perpisahan. Bram mengantarnya sampai ke depan pintu dengan senyum lebar. Senyum seorang pria yang merasa kemenangan sudah di depan mata. Hati-hati di jalan. Ya, telepon aku kalau sudah sampai, kata Bram. Tentu, jawab Arini. Namun, Arini tidak pergi ke Bandung. Ia menyetir mobilnya ke sebuah hotel butik di pusat kota Jakarta, tempat ia sudah memesan kamar untuk 3 hari ke depan. Hotel itu akan menjadi markasnya. Dari sana, ia memulai langkah pertamanya. Ia membuka laptopnya dan mencari nama yang sudah lama ia simpan. Tirtayasa Gems Jewelry. Pak Tirtayasa adalah seorang pengrajin perhiasan legendaris. Sahabat lama almarhum kakeknya. Beliau adalah orang yang paling mengerti nilai dan sejarah setiap perhiasan di dalam kotak merah marun itu. Ia adalah satu-satunya orang yang bisa Arini percayai. Dengan tangan yang kini terasa mantap, ia menekan nomor telepon Pak Tirtayasa. Selamat siang, Tirtayasa Gems. Jawab suara di seberang. Selamat siang. Bisa saya bicara dengan Bapak Tirtayasa? Bilang saja ini Arini, cucu dari almarhum Pak Setiaji. Setelah menunggu beberapa saat, suara hangat dan serak seorang pria tua menyapanya. Arini, apa kabar? Nah, sudah lama sekali. Kabar baik, Pak Tirta. Maaf mengganggu. Saya punya permintaan yang sedikit tidak biasa, kata Arini, langsung ke intinya. Saya perlu membuat beberapa duplikat perhiasan. Duplikat yang sangat presisi, nyaris tidak bisa dibedakan dari aslinya. Untuk keperluan asuransi dan keamanan. Ada jeda hening sejenak. Pak Tirtayasa adalah orang bijak yang sudah makan asam garam kehidupan. Ia bisa membaca apa yang tidak terucapkan. Keamanan, ya? Kata Pak Tirtayasa pelan. Tentu saja, Nak Arini. Kirimkan saja foto detail dari setiap perhiasan yang ingin dibuatkan, polis asuransinya. Saya dan tim saya akan mengerjakannya dengan sangat rahasia. Kualitas terbaik, tentu saja. Menggunakan zirkonia kubik kualitas AAA dan logam berlapis emas 24 karat. Dari jarak pandang biasa, bahkan seorang ahli pun akan terkecoh. Hati Arini terasa lega. Terima kasih banyak, Pak Tirta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Untuk seluruh koleksi Eyang Putrimu? Ini pekerjaan detail. Beri saya waktu 2 minggu. Dan biayanya, anggap saja ini hadiah dari kakek tua ini untuk cucu sahabatnya. Kamu hanya perlu membayar biaya bahannya saja. Arini hampir menangis karena terharu. Di tengah pengkhianatan yang ia alami, masih ada orang baik yang bisa ia andalkan. Saya tidak tahu harus bilang apa. Pak Tirta, terima kasih. Jaga dirimu baik-baik, Nak, dan jaga warisan keluargamu. Benda-benda itu lebih dari sekadar batu dan logam. Nasihat Pak Tirtayasa, sebelum menutup telepon. Arini menutup laptopnya. 2 minggu. Itu artinya ia harus menunda perang ini selama 2 minggu. Ia harus kembali ke rumah dan terus memainkan sandiwaranya sebagai istri yang tidak tahu apa-apa. Itu akan menjadi 2 minggu yang paling menyiksa dalam hidupnya. Tetapi ia akan melakukannya. Ia akan tersenyum pada suaminya, tidur di sampingnya,
sambil menunggu saat yang tepat untuk menukar harta karun asli dengan umpan yang berkilau. Langkah 1000 bayangan telah dimulai. Bram berpikir ia adalah pemburu, padahal sesungguhnya, ia adalah mangsa yang sedang digiring masuk ke dalam perangkap yang paling mematikan. 2 minggu berikutnya adalah ujian terberat bagi ketahanan mental Arini. Ia harus kembali ke rumah, ke sarang serigala yang menyamar sebagai suaminya, dan memainkan peran sebagai istri yang penuh perhatian dan tidak menaruh curiga sedikitpun. Setiap hari adalah sebuah pertunjukan. Ia harus tersenyum saat Bram bertanya tentang perjalanan bisnisnya yang melelahkan ke Bandung. Ia mengarang cerita tentang pertemuan dengan klien, tentang lalu lintas yang padat, dan tentang hotel tempatnya menginap. Semua detail ia siapkan dengan cermat. Setiap malam, ia harus berbaring di samping pria yang ia tahu telah merencanakan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Sentuhan Bram di kulitnya terasa seperti sengatan listrik yang dingin. Kata-kata manisnya terdengar seperti desisan ular. Beberapa kali, Bram dengan santai mencoba mengarahkan pembicaraan ke arah keuangan atau investasi, seolah-olah sedang menjajaki suasana hati Arini. Proyek hotel itu sepertinya besar sekali. Ya, mungkin setelah ini kamu bisa sedikit santai. Kita sudah punya lebih dari cukup, kata Bram suatu malam saat mereka makan malam. Pekerjaan bukan hanya soal uang, Bram. Ini gairah hidupku, jawab Arini dengan senyum yang terasa kaku di bibirnya. Di dalam hati, ia berteriak, uang yang kamu incar adalah uangku, hasil kerjaku, dan warisan keluargaku. Setiap kali ia membuka lemari pakaian dan melihat kotak bludru merah marun itu, jantungnya berdebar kencang. Kotak itu terasa seperti bom waktu. Di dalamnya masih tersimpan harta karun asli, target dari keserakahan suaminya. Ia harus bertahan. Kesabaran adalah sekutu utamanya. Tepat pada hari ke-15, telepon yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebuah nomor pribadi muncul di layarnya saat ia sedang berada di studio rumahnya. Halo, sapanya hati-hati. Polis asuransi Anda sudah siap untuk diambil, Bu Arini, kata suara Pak Tirtayasa yang tenang. Hasilnya sangat memuaskan. Saya jamin, tidak akan ada yang bisa membedakannya tanpa alat khusus. Sebuah gelombang kelegaan yang luar biasa membanjiri Arini. Waktunya telah tiba. Saya akan ke sana besok pagi, Pak Tirta. Terima kasih banyak. Langkah selanjutnya adalah menciptakan kesempatan. Malam itu, dengan nada sesantai mungkin, Arini memberitahu Bram. Sayang, lusa aku harus terbang ke Surabaya. Ada masalah dengan pemasok kayu untuk proyek villa di sana. Sepertinya aku akan di sana selama 2 atau 3 hari. Mata Bram berbinar sesaat. Sebuah kilatan yang begitu cepat hingga orang biasa tidak akan menyadarinya. Tapi Arini melihatnya. Ia melihat kegembiraan predator yang melihat mangsanya lengah. Oh, ya? Mendadak sekali, kata Bram, berusaha terdengar simpatik. Ya sudah, tidak apa-apa. Pekerjaan harus diutamakan. Jaga diri baik-baik di sana. Keesokan harinya adalah hari eksekusi. Bram sudah berangkat ke kantor. Rumah itu kosong dan senyap, menjadi panggung bagi Arini. Langkah pertamanya adalah pergi ke bank. Di dalam ruang brankas yang dingin dan hening, seorang petugas meletakkan kotak deposit baja di hadapannya. Arini membukanya. Di sana, aman dan terlindungi, terbaring perhiasan-perhiasan palsu yang ia titipkan sementara. Ia memindahkannya dengan hati-hati ke dalam tas tangannya. Tujuan berikutnya adalah bengkel kerja Pak Tirtayasa yang tersembunyi di sebuah ruko tua yang tampak sederhana dari luar. Di dalam, tempat itu adalah surga bagi para pecinta perhiasan. Pak Tirtayasa menyambutnya di sebuah ruangan pribadi. Di atas meja beralaskan beludru hitam, tergeletak 2 set perhiasan. 1 set adalah miliknya, warisan keluarganya. Set yang lain adalah replikanya. Arini menahan napas. Replika itu sempurna. Kilau zirkonia kubik pada kalung, Tirta Nirmala. Palsu itu tampak hidup di bawah cahaya lampu. Warna hijau pada zamrud sintetis itu nyaris identik dengan aslinya. Ukiran pada gelang-gelang emas imitasi itu begitu detail dan presisi. Luar biasa, Pak Tirta, bisik Arini. Bawalah keduanya.
"Nak," kata Pak Tirtayasa, "bandingkan sendiri di rumah. Letakkan yang asli di tempat yang paling aman, tempat yang hanya kamu yang tahu. Mungkin di brankas yang sama." Arini mengangguk. Hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Ia memasukkan kedua set perhiasan itu ke dalam tas yang berbeda, lalu pamit. Perjalanan pulang terasa sangat menegangkan. Ia merasa seperti membawa takdirnya di dalam mobil. Setibanya di rumah, ia langsung menuju kamar tidur. Ia mengunci pintunya. Ia mengeluarkan isi dari kotak bludru merah marun itu, meletakkan perhiasan asli di satu sisi tempat tidur. Lalu, ia mengeluarkan replikanya dan meletakkannya di sisi lain. Untuk sesaat, ia hanya menatap kedua tumpukan harta itu. Yang satu adalah sejarah, cinta, dan kenangan. Yang lain adalah alat pembalasan, kebohongan yang berkilau. Dengan tangan yang mantap, ia mulai melakukan pertukaran. Ia mengambil kalung, Tirta Nirmala, yang asli, merasakan beratnya yang khas dan dinginnya berlian asli di kulitnya. Ia teringat foto hitam putih neneknya yang mengenakan kalung ini di hari pernikahannya. Senyumnya begitu bahagia. Air mata mengancam akan jatuh. Tetapi Arini menahannya. Ini bukan waktunya untuk sentimental. Ia meletakkan kalung itu ke dalam tas yang akan ia bawa kembali ke bank. Lalu, ia mengambil kalung replikanya dan meletakkannya dengan hati-hati di lekukan satin pada kotak perhiasan. Satu persatu, ia melakukan hal yang sama untuk setiap keping perhiasan. Anting zamrud yang dingin dan berharga ditukar dengan anting kaca berwarna yang lebih ringan. Gelang emas padat ditukar dengan gelang logam berlapis yang terasa kosong. Proses itu memakan waktu hampir 1 jam. Setiap gerakan terasa sakral dan penuh dosa pada saat yang bersamaan. Setelah selesai, ia menutup kotak bludru itu. Dari luar, tidak ada yang berubah. Kotak itu masih terlihat agung dan penuh misteri. Tapi isinya kini hanyalah umpan. Ia segera membereskan semuanya, memasukkan semua perhiasan asli ke dalam tas, dan langsung kembali ke bank untuk menyimpannya di brankas. Malam itu, saat Bram pulang, Arini sudah selesai berkemas untuk perjalanannya ke Surabaya. Kotak perhiasan itu kembali tersimpan di dalam lemari. Perangkap telah dipasang. Yang perlu ia lakukan sekarang hanyalah pergi, dan membiarkan tikus itu keluar untuk mengambil kejunya. Pagi keberangkatan Arini ke Surabaya diwarnai oleh sandiwara yang paling sempurna. Bram membantunya membawa koper ke mobil. Wajahnya menunjukkan topeng kecemasan seorang suami yang peduli. "Nanti kalau sudah mendarat langsung kabari aku, ya," kata Bram sambil memegang lengan Arini. "Pasti," jawab Arini, memaksakan seulas senyum. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam. Sebuah tatapan yang ia maksudkan sebagai selamat tinggal untuk pernikahan mereka. Bram, dalam kebodohannya, mengartikannya sebagai tatapan sedih karena harus berpisah sementara. "Hati-hati, sayang," bisik Bram, memberikan kecupan singkat di kening Arini. Kecupan itu terasa seperti sentuhan es. Saat Arini mengemudikan mobilnya meninggalkan halaman rumah, ia melihat bayangan Bram di kaca spion, berdiri di ambang pintu, melambai. Begitu mobilnya berbelok di ujung jalan dan hilang dari pandangan, Arini yakin senyum di wajah Bram telah berubah menjadi seringai kemenangan. Dan ia benar. Begitu suara mobil Arini benar-benar lenyap, Bram menutup pintu dengan keras. Ekspresi cemas di wajahnya langsung menguap, digantikan oleh gairah dan keserakahan yang tak tertahankan. Ia mengepalkan tangannya di udara. Akhirnya, desisnya pada diri sendiri. Langkah pertamanya adalah menelepon Rika. Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. "Halo, sayang," sapanya dengan suara penuh kemenangan. Burung merpatinya sudah terbang dari sangkar. Di seberang telepon, terdengar pekikan gembira Rika. "Benarkah? Kapan kamu beraksi, Bram? Aku sudah tidak sabar." "Malam ini, sayang. Malam ini adalah malam milik kita. Setelah aku mendapatkan harta karun itu, aku akan langsung menghubungimu. Siapkan dirimu, karena hidup kita akan segera berubah selamanya." Setelah menutup telepon, Bram mencoba untuk menjalani sisa harinya dengan normal.
Ia bahkan pergi ke kantor selama beberapa jam untuk menghindari kecurigaan dari para tetangga atau satpam kompleks. Namun pikirannya tidak di sana. Ia terus-menerus melirik jam, menantikan datangnya malam. Pukul 8 malam, di bawah selubung kegelapan, Bram merasa inilah saat yang tepat. Ia pulang ke rumah yang besar dan kosong itu. Rumah itu terasa seperti istana yang akan segera ia taklukkan. Ia tidak terburu-buru. Dengan tenang, ia berjalan ke lantai 2, langsung menuju kamar tidur utama. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Ia tahu persis di mana Arini menyimpan kunci kecil dari kotak perhiasan itu. Di dalam laci meja rias yang paling bawah, tersembunyi di bawah tumpukan sapu tangan sutra. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena kegembiraan, ia mengambil kunci itu. Ia mendekati lemari pakaian yang besar, membukanya, dan di sanalah kotak bludru merah marun itu berada. Ia mengangkatnya dan meletakkannya di atas tempat tidur. Sejenak, ia ragu, bukan karena rasa bersalah, melainkan karena skala dari apa yang akan ia lakukan. Tapi bayangan wajah Rika yang memuja dan rumah mewah dengan kolam renang langsung menghapus keraguan itu. Ini hakku, pikirnya. Aku sudah terlalu lama hidup di bawah bayang-bayang Arini. Ini adalah kompensasiku. Ia memasukkan kunci ke dalam lubang, memutarnya, dan terdengar bunyi, klik, yang memuaskan. Ia membuka tutup kotak itu. Matanya terbelalak. Di bawah cahaya lampu kamar, tumpukan perhiasan itu berkilauan dengan liar, memantulkan cahaya ke segala arah. Kalung berlian, anting zamrud, gelang-gelang emas. Semuanya tampak lebih indah dari yang ia bayangkan. Ia sama sekali tidak menyadari kurangnya kepadatan atau kilau dingin yang khas dari permata asli. Baginya, ini adalah tumpukan uang tunai yang sangat besar. Tanpa membuang waktu, ia mengambil sebuah tas olahraga dari dalam lemari dan dengan kasar menyapu seluruh isi kotak perhiasan itu ke dalamnya. Ia tidak peduli jika ada yang tergores atau rusak. Yang penting semuanya berpindah tangan. Setelah memastikan kotak itu kosong, ia menutupnya kembali dan meletakkannya di tempat semula. Untuk menyempurnakan sandiwaranya, ia melakukan beberapa hal. Ia membuka jendela kamar sedikit, lalu mengacak-acak isi beberapa laci di ruang ganti, seolah-olah pencuri sedang terburu-buru mencari barang berharga lainnya. Sebuah pekerjaan yang ceroboh, tapi menurutnya sudah cukup meyakinkan. Kemudian, ia menunggu. Ia harus memberikan jeda waktu yang masuk akal. Sekitar pukul 11 malam, ia mengambil ponselnya dan menelepon Arini. Ia mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk pertunjukan terbaik dalam hidupnya. Telepon diangkat pada dering kedua. "Halo, Bram? Ada apa malam-malam telepon?" Suara Arini terdengar mengantuk. Bram segera memasang nada panik. "Rin, gawat, ya Tuhan. Gawat," serunya. Suaranya dibuat serak dan terengah-engah. "Gawat kenapa? Kamu baik-baik saja?" Suara Arini kini terdengar cemas. "Rumah kita kemalingan, Rin. Aku baru pulang dan kamar kita berantakan." Jendela terbuka. Terdengar pekikan kecil dari seberang. "Apa? Pencuri? Apa saja yang hilang?" "Aku belum periksa semua. Tapi, Rin, kotak perhiasanmu isinya kosong. Semuanya hilang." Bram berhasil membuat suaranya terdengar bergetar, seolah ia akan menangis. Keheningan sesaat, lalu terdengar isak tangis yang histeris dari Arini. "Tidak, jangan bercanda, Bram. Aku serius, Rin. Semuanya hilang." "Semuanya? Kalung dari Eyang Putri juga? Anting zamrud dari ibu?" Suara Arini terdengar hancur, penuh dengan keputusasaan yang menusuk. Mendengar nama-nama perhiasan spesifik itu disebut membuat Bram semakin yakin. Ia berhasil. "Iya, Rin. Semuanya. Maafkan aku tidak bisa menjaganya." "Aku pulang sekarang," raung Arini di antara isak tangisnya. "Jangan. Sudah malam. Bahaya. Kamu tetap di sana. Biar aku yang urus polisi di sini," perintah Bram, memainkan perannya sebagai suami yang protektif.
Setelah beberapa saat meyakinkan Arini yang histeris, telepon pun ditutup. Bram menghela napas lega. Ia tersenyum puas. Pertunjukannya sempurna. Arini benar-benar tertipu. Ia merasa seperti sutradara jenius yang baru saja menyelesaikan sebuah mahakarya. Ia memandang tas olahraga yang tergeletak di kakinya. Di dalamnya ada masa depannya, kebebasannya, dan kehidupan barunya bersama Rika. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja mencuri tumpukan kebohongan yang akan menghancurkannya. Malam itu juga, Bram tidak bisa menahan diri. Rasa kemenangan yang membuncah harus segera ia bagikan. Ia mengendarai mobilnya, membelah jalanan malam yang sepi, menuju apartemen Rika. Tas olahraga berisi, harta karun, itu ia letakkan dengan hati-hati di kursi penumpang depan. Seolah-olah itu adalah seorang ratu. Ia tiba di gedung apartemen Rika yang sederhana. Pemandangan dinding yang catnya mulai mengelupas dan lorong yang remang-remang justru semakin memicu semangatnya. Sebentar lagi, Rika akan keluar dari tempat kumuh ini, pikirnya bangga. Rika sudah menunggunya di depan pintu. Wajahnya penuh dengan antisipasi. Begitu Bram masuk dan mengunci pintu, Rika langsung melompat ke dalam pelukannya. Bagaimana? Berhasil? Tanyanya dengan napas terengah-engah. Bram tersenyum lebar. Ia mengangkat tas olahraga itu dan meletakkannya di atas meja kopi kecil di tengah ruangan. Ia membukanya perlahan, seperti seorang pesulap yang akan melakukan trik pamungkasnya. Kemudian, ia menumpahkan seluruh isinya ke atas meja. Kilau dari puluhan perhiasan palsu itu langsung memenuhi ruangan kecil tersebut, memantulkan cahaya dari lampu bohlam yang temaram. Mata Rika terbelalak. Mulutnya sedikit terbuka. Ia benar-benar terpesona. Ya Tuhan, Bram, ini semua. Rika tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Ia mendekat ke meja. Tangannya terulur ragu, seolah takut benda-benda itu hanya ilusi. Ia menyentuh kalung, berlian, yang paling besar, lalu mengambil sepasang anting, zamrud. Cantik, kan? Kata Bram. Dadanya membusung karena bangga. Dan ini semua sekarang milik kita. Rika tertawa, sebuah tawa yang lepas dan penuh kemenangan. Ia memeluk Bram erat-erat. Kamu hebat, sayang. Kamu benar-benar melakukannya. Aku tidak percaya ini. Ia mulai mencoba perhiasan itu satu persatu. Memakai kalung, mencocokkan anting, melingkarkan gelang di pergelangan tangannya. Ia berputar-putar di depan cermin retak yang tergantung di dinding, mengagumi pantulan dirinya yang kini bergelimang, kemewahan. Ia sepenuhnya tertipu oleh kualitas replika tersebut. Lalu, apa rencana selanjutnya? Tanya Rika. Matanya masih terpaku pada kilau di lehernya. Rencananya sederhana. Jelas Bram, duduk di sofa dan menarik Rika ke pangkuannya. Besok, aku akan menemui seorang kenalanku. Dia bisa mencairkan beberapa dari barang ini dengan cepat, tanpa banyak tanya. Aku akan jual beberapa gelang dan cincin yang lebih kecil dulu. Uangnya sudah lebih dari cukup untuk membayar DP rumah di Green Valley itu. Sisanya, yang paling bagus, kita simpan untuk investasi. Atau untuk kau pakai, tentu saja. Untuk membuktikan kata-katanya dan sebagai tanda cintanya, Bram mengambil sebuah gelang, berlian, imitasi yang paling berkilau. Ini, untukmu. Tanda dimulainya hidup baru kita. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi memakai perhiasan imitasi murahan. Ironi dari kalimat itu sama sekali tidak mereka sadari. Rika menerima gelang itu dengan mata berbinar-binar, mencium Bram dengan penuh gairah. Malam itu, mereka merayakannya. Bram mengeluarkan sebotol anggur merah murah yang ia beli di jalan. Mereka bersulang di apartemen sempit itu, tetapi dalam pikiran mereka sedang berada di balkon sebuah rumah mewah dengan pemandangan taman pribadi. Aku tidak sabar untuk berhenti dari pekerjaanku, kata Rika sambil meneguk anggurnya. Aku akan melempar surat pengunduran diriku ke wajah manajerku yang menyebalkan itu. Dan aku, sambung Bram, tidak perlu lagi berpura-pura hormat pada atasan-atasanku. Kita akan menjadi bos bagi diri kita sendiri. Mereka terus merajut mimpi.
Mereka berbicara tentang mobil sport baru untuk Rika, liburan keliling Eropa yang akan mereka lakukan setelah urusan rumah selesai, dan pesta besar yang akan mereka adakan untuk memamerkan kesuksesan mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan semakin membangun menara kesombongan mereka. Fondasinya dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Mereka tertawa dan berpelukan, merasa menjadi pasangan paling cerdas dan paling beruntung di dunia. Di atas meja kopi, di antara gelas-gelas anggur yang kosong, tumpukan perhiasan palsu itu terus berkilau di bawah cahaya lampu. Kilau yang dingin, kosong, dan tanpa nilai. Kilau yang sempurna untuk menjanjikan masa depan yang tidak akan pernah datang. Bram dan Rika, dalam euforia kemenangan mereka, tidak menyadari bahwa mereka sedang bersulang untuk kehancuran mereka sendiri. Keesokan paginya, Bram bangun dengan perasaan sebagai raja dunia. Sinar matahari yang menembus jendela apartemen Rika yang sempit terasa seperti sorotan lampu panggung yang menyorot kemenangannya. Ia membawa tas berisi perhiasan palsu itu dengan penuh kebanggaan, seolah membawa masa depan cerah mereka di pundaknya. Tujuannya adalah sebuah toko di kawasan pecinan yang dikenal bisa mencairkan barang apapun dengan cepat. Bukan toko emas resmi, melainkan sebuah pegadaian gelap yang dijalankan oleh seorang pria tua bernama Koh Apin, yang reputasinya adalah tidak pernah banyak bertanya. Bram melangkah masuk ke dalam toko yang remang-remang dan berbau kamper itu dengan angkuh. Ia mengeluarkan beberapa gelang emas imitasi dan sebuah cincin, safir, dari tasnya, lalu meletakkannya di atas meja kaca yang sudah usang. "Koh, saya mau lepas ini. Butuh uang cepat," kata Bram dengan nada seorang juragan. Koh Apin, seorang pria kurus dengan kacamata tebal, mengambil barang-barang itu tanpa ekspresi. Ia mengambil sebuah kikir kecil dan menggores sedikit permukaan salah satu gelang, lalu meneteskan cairan kimia dari botol kecil. Tidak ada reaksi yang diharapkan dari emas asli. Ia kemudian mengambil kaca pembesar dan mengamati batu, safir, pada cincin itu. Bram menunggu dengan tidak sabar, mengharapkan Koh Apin akan menyebut angka ratusan juta. Setelah beberapa saat, Koh Apin meletakkan kembali perhiasan itu di meja. Ia menatap Bram dari balik kacamatanya. "Ini barang, fashion, bos. Buat gaya-gayaan saja," katanya dengan suara datar. "Bukan barang investasi." Rahang Bram mengeras. "Apa maksudmu? Itu emas dan batu mulia asli." Koh Apin tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat dengan pengalaman menghadapi orang-orang seperti Bram. "Emasnya hanya lapisan tipis, dalamnya kuningan. Batunya ini kaca, kualitas bagus memang, tapi tetap kaca. Saya hargai berat logamnya saja. 500.000 rupiah untuk semuanya." 500.000. Bram merasa seolah baru saja ditampar. Angka itu adalah sebuah penghinaan. Ia berharap mendapatkan setidaknya 200 juta. "Kamu pasti bercanda. Kamu mau menipuku?" seru Bram, suaranya meninggi. Koh Apin tidak gentar. Ia hanya mengangkat bahu. "Harga dari saya segitu, bos. Mau ambil atau tidak, terserah. Di luar sana juga tidak akan ada yang mau bayar lebih untuk barang seperti ini." Bram menatap perhiasan itu, lalu menatap wajah Koh Apin. Ada kepanikan yang mulai merayap di dalam dirinya. Ia sudah terlanjur berjanji pada Rika. Mundur sekarang berarti mengakui kegagalan. Dalam delusinya, ia meyakinkan diri bahwa Koh Apin memang serakah dan sedang mencoba menipunya. Tapi ia butuh uang, berapapun itu. Dengan perasaan terhina dan marah, ia mengambil uang 500.000 itu dan beberapa lembar ratusan ribu lain dari dompetnya, sisa gajinya, mengumpulkannya hingga mencapai beberapa juta rupiah. Jumlah yang sangat jauh dari yang dibutuhkan. Tetapi otaknya yang panik menolak untuk menerima kenyataan. Ia bergegas menemui Rika, menyembunyikan kegagalannya di balik senyum palsu. "Sudah beres. Aku dapat harga yang bagus. Cukup untuk DP. Ayo kita berangkat ke kantor pemasaran sekarang juga sebelum unitnya diambil orang." Rika, yang tidak tahu apa-apa, bersorak gembira. Ia berdandan dengan pakaian terbaiknya, memakai gelang, berlian, pemberian Bram, dan berjalan menuju mobil dengan gaya seorang nyonya besar.
Mereka tiba di kantor pemasaran Green Valley yang mewah dan megah. Udara dingin dari pendingin ruangan dan aroma parfum ruangan yang mahal menyambut mereka. Rika sudah mulai menunjuk-nunjuk maket perumahan, mendiskusikan di mana ia akan meletakkan sofa barunya. Mereka dipersilakan duduk di hadapan seorang agen pemasaran senior bernama Pak Hartono, yang menyambut mereka dengan senyum profesional. Kopi dan kue-kue kecil disajikan. Jadi, Bapak Bramantio dan Ibu Rika sudah siap untuk melakukan pembayaran uang muka hari ini? Tanya Pak Hartono ramah sambil membuka map berisi dokumen mereka. Tentu saja, jawab Bram dengan percaya diri yang dipaksakan. Saya akan transfer sekarang. DP yang disepakati adalah sebesar 500 juta rupiah. Bram membuka aplikasi mobile bankingnya. Tentu saja, saldo di rekeningnya hanya beberapa juta rupiah. Ia berpura-pura mengetikkan angka yang benar, lalu menunjukkan layar ponselnya sekilas kepada Pak Hartono seolah-olah transaksi sedang diproses. Rencananya adalah mengatakan bahwa transfer antar bank besar butuh waktu, memberinya kesempatan untuk mencari jalan keluar lain. Pak Hartono menunggu dengan sabar. Setelah beberapa menit, ia memeriksa sistem komputernya. Kerutan kecil muncul di dahinya. Maaf, Pak Bram. Di sini belum ada notifikasi dana masuk. Mungkin sedang ada gangguan jaringan atau butuh waktu. Pak, biasa kalau transfer jumlah besar. Kilah Bram, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Pak Hartono tersenyum sopan. Tidak masalah, kita bisa tunggu. Atau jika Bapak memiliki kartu debit, kita bisa langsung coba di mesin EDC kami untuk memastikan. Ini adalah skakmat. Bram tidak bisa menolak tanpa terlihat mencurigakan. Dengan enggan, ia menyerahkan kartu debitnya. Pak Hartono menggeseknya. Beberapa detik kemudian, mesin itu mengeluarkan bunyi penolakan yang lirih namun terdengar seperti gong di telinga Bram. Di layarnya tertera tulisan, saldo tidak mencukupi. Wajah Rika yang tadinya cerah langsung berubah pias. Ia menatap Bram dengan pandangan tidak percaya. Senyum di wajah Pak Hartono memudar, digantikan oleh ekspresi canggung dan sedikit jengkel. Maaf, Pak Bramantio, kata Pak Hartono. Suaranya kini terdengar lebih formal dan dingin. Sepertinya ada masalah dengan dana Anda. Mungkin sebaiknya Bapak dan Ibu kembali lagi nanti jika dananya sudah benar-benar siap. Kami akan menyimpan unit ini untuk Anda hingga besok siang. Kalimat itu adalah pengusiran yang paling halus dan paling memalukan. Mereka diminta pergi. Bram bisa merasakan tatapan dari staf lain di kantor itu. Mereka bangkit dari kursi. Perasaan terhina membakar wajah mereka. Rika berjalan lebih dulu keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Langkahnya cepat dan marah. Perjalanan pulang di dalam mobil terasa seperti di dalam ruang hampa. Tidak ada musik, tidak ada percakapan. Hanya ada keheningan yang mencekik, dipenuhi oleh amarah Rika yang tak terucap dan kepanikan Bram yang semakin menjadi-jadi. Aib di kantor pemasaran itu hanyalah awal dari mimpi buruk mereka. Begitu pintu apartemen Rika terbanting menutup, amarah yang sedari tadi ia tahan akhirnya meledak. Apa-apaan tadi, Bram? Teriak Rika. Wajahnya merah padam. Kamu bilang uangnya cukup. Kita dipermalukan di depan semua orang. Muka kita mau ditaruh di mana? Bram tersudut. Sabar, sayang, sabar. Aku juga tidak mengerti. Pasti ada kesalahan teknis di bank. Atau si Koh Apin itu menipuku. Ia mencoba membela diri, suaranya terdengar lemah. Kesalahan teknis? Atau kamu memang hanya pembohong besar? Tuduh Rika, menunjuk wajah Bram dengan jarinya. Kamu hanya besar omong. Aku sudah membayangkan kita akan pindah dari tempat busuk ini, dan kamu malah membuatku malu seperti seorang pengemis. Melihat Rika yang histeris dan impiannya yang hancur di depan mata, Bram panik. Ia harus melakukan sesuatu untuk menenangkannya, untuk merebut kembali kepercayaannya. Dalam keputusasaannya, ia meraih tas berisi sisa perhiasan palsu itu. Ia mengeluarkan mahakarya dari koleksi itu. Kalung, Tirta Nirmala, imitasi. Ia memegang kalung itu di depan Rika. Kilau zirkonianya menangkap cahaya lampu dengan liar. Lihat ini, serunya dengan nada dramatis.
Rumah itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ini. Kamu tahu berapa nilainya? Ini bisa membeli 3 rumah seperti itu. Aku sengaja tidak menjualnya karena ini yang paling berharga. Rika berhenti berteriak. Matanya terpaku pada kalung itu. Aku memberikannya padamu, lanjut Bram. Suaranya kini lebih lembut. Semua perhiasan ini, sekarang menjadi milikmu sepenuhnya. Lupakan rumah itu untuk sementara. Kita punya aset yang jauh lebih besar di sini. Ini adalah pertaruhan terakhir Bram. Ia menyerahkan semua kekayaannya kepada Rika untuk membuktikan nilainya. Rika mengambil kalung itu. Rasa marahnya perlahan tergantikan oleh kalkulasi yang dingin. Benar juga, pikirnya. Rumah itu hanya satu properti. Tapi perhiasan sebanyak ini? Jika benar nilainya sebesar itu, ia memegang kendali. Mungkin ia tidak perlu lagi bergantung pada Bram yang ternyata tidak kompeten. Sebuah ide licik terbentuk di benaknya. Ia bisa menjual salah satu dari perhiasan ini sendiri, mendapatkan uang tunai, dan mungkin memulai hidup baru tanpanya. Wajahnya melembut. Baiklah, Bram, katanya. Nadanya berubah drastis. Maafkan aku. Aku hanya terlalu emosional tadi. Ia memeluk Bram, sebuah pelukan yang tidak lagi terasa hangat. Kamu benar. Kita punya ini. Keesokan harinya, Rika menjalankan rencananya. Ia berkata pada Bram bahwa ia ingin pergi ke mall untuk membeli tas baru yang cocok dengan perhiasan barunya, sekalian untuk menenangkan diri. Bram, yang lega karena Rika sudah tidak marah lagi, langsung setuju. Namun, tujuan Rika bukanlah butik tas. Ia mengambil sepasang anting, zamrud, yang tampak paling meyakinkan dan berjalan dengan percaya diri menuju Elegance Jewelry, sebuah toko perhiasan ternama yang menjadi langganan para sosialita kota. Ia merasa inilah tempat yang tepat untuk mendapatkan penilaian yang jujur dan tinggi. Ia masuk ke dalam toko yang berkarpet tebal dan ber-AC dingin itu. Seorang pramuniaga wanita yang anggun menyambutnya. Rika mencoba meniru gaya pelanggan kaya lainnya, menyodorkan anting itu ke atas meja pajangan kaca. Selamat siang, Mbak. Saya mau minta tolong untuk dinilai. Untuk keperluan klaim asuransi, kata Rika dengan nada sesantai mungkin. Pramuniaga itu, yang juga seorang ahli permata terlatih, tersenyum dan mengambil anting itu. Ia mengambil kaca pembesar dari sakunya dan mulai mengamati batu hijau itu dengan saksama. Ia membaliknya, memeriksa potongannya, kilaunya, dan kejernihan warnanya. Kemudian, ia mengambil sebuah alat kecil untuk menguji logam pada rangkanya. Rika menunggu dengan jantung berdebar, membayangkan angka fantastis yang akan keluar dari mulut wanita itu. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, sang ahli permata meletakkan kembali anting itu dengan sangat hati-hati. Ia menatap Rika dengan ekspresi profesional yang netral, yang justru membuat suasana semakin menegangkan. Maaf, Bu, katanya dengan suara yang lembut namun jelas, terdengar oleh beberapa pelanggan lain di dekatnya. Ini bukan zamrud asli. Ini adalah kristal kaca berkualitas tinggi, dan rangkanya hanya logam biasa yang disepuh emas. Dunia Rika seakan berhenti berputar. Apa? Tidak mungkin. Anda pasti salah lihat. Sang ahli permata tetap tenang. Saya sangat yakin, Bu. Ini adalah perhiasan kostum yang dibuat dengan sangat baik. Desainnya cantik. Tapi nilai jual kembalinya maaf, hampir tidak ada. Wajah Rika berubah dari kaget menjadi pucat pasi, lalu menjadi merah padam karena malu. Bisik-bisik mulai terdengar dari pelanggan lain yang sedari tadi melirik. Tatapan mereka terasa seperti ribuan jarum, menusuk harga dirinya. Wanita yang tadi ia lihat sedang mencoba cincin berlian kini menatapnya dengan senyum sinis. Penghinaan itu terlalu berat untuk ditanggung. Dengan gerakan cepat, Rika menyambar anting palsu itu dari atas meja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan lari keluar dari toko, meninggalkan tawa kecil dan tatapan merendahkan di belakangnya. Di dalam mobilnya yang terparkir di basement, Rika gemetar karena amarah. Palsu. Semuanya palsu. Bram tidak hanya gagal membelikannya rumah, dia telah memberinya tumpukan sampah yang berkilau.
Dia telah mengubah Rika menjadi bahan tertawaan di depan orang-orang yang selama ini ia impikan untuk menjadi bagian dari mereka. Kemarahannya kini telah mencapai titik didih. Bramantio Wicaksono akan membayar untuk ini. Rika mengemudikan mobilnya kembali ke apartemen dengan kecepatan tinggi, tidak peduli pada klakson mobil lain. Amarahnya begitu besar hingga ia merasa bisa meledak. Begitu sampai di apartemen, ia tidak menemukan Bram di sana. Dengan tangan gemetar, ia meneleponnya. Bram mengangkat telepon dengan riang. "Halo, sayang. Sudah dapat tas barunya?" "Persetan dengan tas," raung Rika. Suaranya melengking. "Dasar kau penipu. Pembohong. Perhiasanmu itu palsu semua." Bram terdiam di seberang telepon. "Apa maksudmu palsu? Tidak mungkin. Aku sudah memeriksakannya ke toko perhiasan." "Bodoh." Mereka menertawakanku. "Ini semua hanya kaca dan logam murahan," teriak Rika. "Jangan pernah menemui aku lagi. Ambil kembali sampahmu ini." Sebelum Bram bisa menjawab, Rika membanting teleponnya. Ia kemudian mengumpulkan semua perhiasan palsu itu, memasukkannya kembali ke dalam tas olahraga, dan melemparkannya keluar pintu apartemennya. Hubungan mereka telah berakhir dengan cara yang paling buruk. Di lokasi lain, Bram berdiri mematung, ponsel masih menempel di telinga. Palsu. Bagaimana mungkin? Ia melihat sendiri kilauannya. Ia merasakan beratnya. Kepalanya pusing. Semuanya hancur. Rika meninggalkannya. Rumah impiannya lenyap. Dan ia kini memegang sekantong perhiasan yang menurut Rika tidak berharga. Dalam kebingungan dan keputusasaannya, hanya ada satu tempat yang bisa ia tuju. Rumah Arini. Mungkin Rika salah. Mungkin toko perhiasan itu yang mencoba menipunya. Atau mungkin Arini yang telah menjebaknya. Tapi bagaimana caranya? Pikiran Bram kacau. Ia harus pulang, berpikir, dan mungkin memohon pada Arini jika perlu. Dengan langkah gontai, ia berkendara pulang. Ia merasa seperti seorang prajurit kalah perang yang kembali ke markasnya. Ia memasukkan kunci ke pintu, mengharapkan rumah kosong yang senyap untuk menenangkan pikirannya. Namun, begitu ia melangkah masuk, ia terpaku di ambang pintu. Arini ada di sana. Dia tidak sedang berada di Surabaya. Dia duduk dengan sangat tenang di sofa ruang tamu, mengenakan gaun rumah yang elegan, rambutnya tertata rapi. Di depannya, di atas meja, ada secangkir teh yang masih mengepulkan uap tipis. Ia menatap Bram, matanya dingin dan tanpa emosi, seolah sedang menatap orang asing. "Selamat datang kembali, Bram," kata Arini. Suaranya datar, tetapi setiap kata terdengar seperti dentuman lonceng kematian di telinga Bram. "Bagaimana penjualan? Harta karunnya? Apakah Rika suka dengan rumah barunya yang dibeli dari hasil penjualan sampah itu?" Bram terhuyung mundur. Ia tidak bisa berkata-kata. "Arini, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya?" "Seharusnya aku ada di Surabaya, menangis histeris karena perhiasanku dicuri oleh suamiku sendiri," potong Arini, alisnya terangkat sedikit. Ia menunjuk ke sebuah tablet yang tergeletak di meja. Dengan satu sentuhan, layar tablet itu menyala, memutar rekaman video yang sangat jelas. Video dari CCTV tersembunyi yang menunjukkan Bram masuk ke kamar, membuka kotak perhiasan, dan dengan serakah menyapu semua isinya ke dalam tas olahraga. Wajah Bram menjadi pucat seperti mayat. Tertangkap basah. Tidak ada jalan untuk berkelit. Aku bisa jelaskan. Rin. Aku hilaf. Bram mulai tergagap, mencari-cari alasan. "Simpan saja penjelasanmu," kata Arini. Suaranya tetap dingin membeku. Ia menggeser sebuah amplop coklat tebal di atas meja ke arah Bram. "Ini surat gugatan cerai. Aku sudah mendaftarkannya pagi ini atas dasar perselingkuhan dan percobaan pencurian aset pribadi." Ia menggeser satu lagi dokumen berstempel. "Dan ini adalah surat perintah pengadilan sementara. Isinya melarangmu untuk mendekati atau memasuki properti ini. Rumah ini, mobil yang kau kendarai, semua aset di dalamnya, dibeli dengan uangku dan dana dari perusahaanku,
jauh sebelum aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku dengan menikahimu. Namamu tidak ada di satupun surat kepemilikan. Bram menatap dokumen-dokumen itu dengan nanar. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku memberimu waktu 30 menit. Lanjut Arini. Matanya menatap lurus ke mata Bram, tanpa sedikit pun belas kasihan. Kemasi barang-barang pribadimu yang benar-benar kau beli dengan uangmu sendiri. Pakaianmu, dan tidak lebih. 2 orang petugas keamanan sudah menunggu di luar. Tepat 30 menit lagi, mereka akan mengantarmu keluar dari gerbang. Jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku lagi. Kau sudah mati bagiku. Bram jatuh terduduk di lantai. Kekuatannya seolah lenyap. Ia menatap wanita yang duduk di hadapannya. Wanita yang ia kira lemah, yang ia pandang rendah, dan yang ia coba hancurkan. Wanita itu kini berdiri di atas reruntuhan hidupnya, memegang semua kendali, menjadi hakim sekaligus algojo bagi takdirnya. Hari pembalasan telah tiba, dan rasanya lebih buruk dari mimpi terburuknya. 6 bulan telah berlalu. Waktu telah menjadi penyembuh sekaligus saksi bisu dari perubahan takdir yang drastis. Di dalam rumah mewah yang kini terasa lebih lapang dan terang, Arini telah menemukan kembali irama hidupnya. Ruang kerja Bram yang dulu suram telah ia rombak total menjadi sebuah studio kaca dengan pemandangan langsung ke taman. Tidak ada lagi jejak pria itu di setiap sudut rumahnya. Semuanya baru, semuanya miliknya. Perceraiannya dengan Bram telah final 2 bulan lalu. Prosesnya berjalan cepat dan sepihak. Bram, tanpa pengacara dan tanpa dana, tidak bisa melawan satupun tuntutan Arini. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Arini, di sisi lain, justru merasa seperti terlahir kembali. Ia tidak lagi berjalan dengan kewaspadaan, tidak lagi merasakan dinginnya pengkhianatan di punggungnya. Ia bebas. Bisnis desain interiornya meroket. Proyek Lobit The Grand Kencana yang ia kerjakan menuai pujian selangit, membuka pintu bagi proyek-proyek yang lebih besar dan prestisius. Ia menjadi buah bibir di kalangan arsitek dan pengembang properti. Wanita yang dulu dikhianati, kini berdiri di puncak karirnya, lebih kuat dan lebih cemerlang dari sebelumnya. Sore itu, ia sedang menikmati teh melati di teras belakangnya saat sahabatnya, Diana, datang berkunjung. Wajahmu bersinar sekali, Rin, kata Diana sambil duduk di seberang Arini. Jauh berbeda dari setengah tahun yang lalu. Arini tersenyum. Sebuah senyum tulus yang kini begitu mudah terukir di bibirnya. Karena tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi kebohongan. Hanya ada aku dan pekerjaanku. Aku dengar kamu menjual salah satu gelang warisanmu. Tanya Diana hati-hati. Arini mengangguk. Iya. Gelang emas dengan motif parang itu. Aku menjualnya untuk modal ekspansi bisnisku ke Bali. Rasanya benar sekali. Dulu aku berpikir perhiasan itu tidak boleh disentuh. Ternyata, nilainya justru muncul saat ia bisa membantuku membangun masa depan yang baru. Itu bukan lagi sekadar kenangan masa lalu yang tersimpan di kotak, tapi menjadi fondasi untuk masa depanku. Lalu, bagaimana dengan dia? Diana bertanya dengan ragu. Tidak ingin merusak suasana bahagia sahabatnya. Ekspresi Arini tidak berubah. Tetap tenang dan damai. Aku tidak tahu, dan sejujurnya, aku tidak ingin tahu. Bagiku, Bramantio Wicaksono sudah tidak ada. Dia adalah bab dalam hidupku yang sudah kututup, kubakar, dan abunya sudah kutiup angin. Jawaban itu menunjukkan betapa Arini telah sepenuhnya pulih. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Karena dendam berarti masih ada perasaan yang tersisa. Baginya, Bram hanyalah kekosongan. Di belahan lain kota yang sama, di bawah terik matahari sore yang menyengat, seorang pria dengan pakaian kumal dan rambut acak-acakan berjalan gontai di sepanjang trotoar yang ramai. Wajahnya yang dulu tampan kini tirus dan kotor. Matanya menatap kosong ke aspal. Dialah Bramantio Wicaksono. Setelah diusir dari rumah, kehidupannya terjun bebas tanpa rem. Berita tentang skandalnya cepat menyebar. Ia dipecat dari pekerjaannya dengan alasan, tindakan yang mencoreng nama baik perusahaan. Tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa reputasi, teman-teman yang dulu sering mentraktirnya kini menghindarinya seperti wabah.
Rika telah lenyap sepenuhnya, memblokir nomornya dan menghilang tanpa jejak. Tabungan terakhirnya habis hanya dalam beberapa minggu untuk menyewa kamar kos yang bau dan sempit. Ketika uang itu habis, ia diusir. Dari sana, hidupnya adalah di jalanan. Tidur di emperan toko, makan dari belas kasihan orang atau sisa makanan, dan menghabiskan hari-harinya dengan berjalan tanpa tujuan, dihantui oleh penyesalan yang tak berkesudahan. Langkahnya yang tanpa arah membawanya ke sebuah kawasan bisnis yang mewah. Ia bersandar di dinding sebuah gedung, menatap mobil-mobil mewah yang berlalu lalang dengan pandangan iri dan putus asa. Dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah sedan hitam metalik yang sangat ia kenal berhenti tepat di seberang jalan, di depan sebuah kafe yang sangat mahal.